Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Syed dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, kelas 1B. Baik, pada kali ini saya akan mereview jurnal Hussein Muslimin, yakni tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi, dengan nomor ISSN yakni 23564962. Dalam review ini terdapat 8 bagian. Yang pertama, abstrak; kedua, tujuan penelitian; yang ketiga, subjek penelitian; keempat, metode penelitian; yang kelima, pembahasan dan hasil penelitian; keenam, kesimpulan; ketujuh, kelebihan atau kekurangan penelitian; ke-8, kelemahan atau kekurangan penelitian. Baik, langsung pada yang pertama, yakni abstrak. Abstrak yakni Pancasila merupakan nilai dasar dari bangsa Indonesia serta merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, pembuatan ideologi Pancasila telah melewati proses yang sangat panjang. Tulisan ini akan menyoroti dan mengkaji secara pembuatan Pancasila dan kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila juga berisi nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi itu sendiri, yang artinya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya di Indonesia. Kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjelaskan tentang apa saja tantangan yang akan dihadapi Pancasila selaku dasar negara dan ideologi setelah adanya reformasi. Kedua, menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Yang ketiga, subjek penelitian. Seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai kalangan, yakni mahasiswa, remaja, pemuda, dewasa, serta orang tua, baik kakek-kakek dan nenek-nenek, kecuali yang sudah meninggal. Bahkan yang sudah meninggal pun masih diteliti seperti para pahlawan dan sebagainya. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal Hussein Muslim yaitu penelitian historis, yakni bertujuan untuk merekonstruksi terhadap masa lampau secara sistematis dan objektif. Yang kelima, pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama, pada era reformasi Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam. Jadi Pancasila dijadikan sebagai alasan dalam berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kedua, dijadikannya Pancasila sebagai alat legitimasi politik. Ketiga, bidang budaya. Kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, mulai berkurang, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Rusak. Keempat, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang melakukan aktivitas-aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merongrong kewibawaan Pancasila, dapat merusak arti Pancasila. 6. Kesimpulan dari jurnal yang dibuat oleh Hussein Muslimin, yakni Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar. Negara bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri, itu fondasi. Jadi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
tidak akan diganti dan diubah selama negara kesatuan Republik Indonesia masih ada. Jadi Pancasila tidak akan tergantikan meskipun harus menghadapi tantangan yang berat pada reformasi ini. Dan Pancasila memiliki sifat ideologi yang aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketujuh, kelebihan dan keunggulan penelitian. Yang kedelapan, tidak ada solusi bagi pemerintah tentang mengenai tantangan Pancasila di era reformasi. Baik, sampai situ review yang saya berikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.